Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadiyun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, fa amma man ata wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Quran surat Al-Lail ayat 5, yaitu yang melakukan ibadah terkait harta seperti zakat, kafarat dan nafkah, lalu bertakwa dengan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga. Quran surat Al-Lail ayat 6. Yang membenarkan kalimat la ilaha illallah dan memiliki akidah yang benar, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Quran surat Al-Lail ayat 7. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi mulia, suri tauladan kita yang mengajak kita untuk terus meningkatkan takwa dan mengajak kita berbahagia di bulan Syawal ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Syawal adalah bulan ke-10 dalam kalender Hijriah yang terletak di antara bulan Ramadan dan Zulkaidah. Bulan Syawal juga menjadi salah satu bulan yang penuh keutamaan dalam Islam. Ibnu Allan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa pemberian nama Syawal berasal dari kata sya'alat aibil, yang berarti unta itu mengangkat atau menegakkan ekornya. Pada bulan ini, para penduduk Arab akan menggantungkan alat-alat perang mereka karena telah memasuki bulan haram untuk berperang. Ada 5 peristiwa penting yang bisa jadi pelajaran bagi kita semuanya di bulan Syawal ini. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah pada bulan Syawal. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa banabi fi Syawal, fa ayyu nisa'i Rasulillah kana ahza indahu minni, qala wa kanat Aisyah tastahibbu an tudkhila nisa'aha fi Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal. Ia membangun rumah tangga denganku pada bulan Syawal pula. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku? Perawi berkata, Aisyah radhiyallahu anha dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim.
Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah untuk membantah keyakinan yang salah dari sebagian masyarakat, yaitu tidak suka menikah di antara dua hari raya bulan Syawal, termasuk antara Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka khawatir akan terjadi perceraian. Keyakinan ini tidaklah benar. Pernikahan Aisyah dan Rasulullah di bulan Syawal menunjukkan kekeliruan yang dipahami oleh orang-orang kala itu. Al-Bidayah wan Nihayah. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menikahkan dan membangun rumah tangga pada bulan Syawal. Para ulama kami, ulama Syafi'iyah telah menegaskan anjuran tersebut dan berdalil dengan hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan hal ini bermaksud membantah apa yang diyakini masyarakat jahiliyah dahulu dan anggapan takhayul sebagian orang awam pada masa kini yang menyatakan tidak bolehnya menikahkan dan menikah serta membangun rumah tangga pada bulan Syawal. Ini adalah pernyataan yang batil, tidak ada dasarnya. Ini termasuk peninggalan jahiliyah yang dinilai sebagai tatayur, beranggapan sial, karena menurut mereka Syawal sendiri berasal dari kata al-isyalah dan ar-raf'u, menghilangkan atau mengangkat. Syarah Sahih Muslim. Kedua, Perang Uhud terjadi di bulan Syawal. Perang Uhud yang pecah pada 15 Syawal, yakni 3 tahun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak 700 pasukan muslim berhadapan dengan 3000 pasukan musyrik. Awalnya umat Islam mendominasi jalannya pertempuran. Orang-orang musyrik terdesak sehingga meninggalkan harta benda yang mereka bawa. Disinilah sekelompok pasukan muslim yang bertugas sebagai pemanah di puncak-puncak Bukit Lengah. Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir melihat celah itu, lalu kemudian menyerang sisi pemanah sehingga pasukan Islam kocar kacir. Kekalahan ini menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka parah. Kejadian ini terekam dalam Quran surat Ali Imran ayat 121. Perang Uhud adalah salah satu perang yang disebut-sebut dalam Al-Quran sebagai salah satu ujian ketaatan kepada sunnah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang peristiwa Uhud ini, Allah menurunkan 60 ayat dalam surah Ali Imran, diawali dengan firman-Nya, "Wa iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qitali wallahu sami'un alim." Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Ali Imran ayat 121. Sedikitnya ada 70 sahabat yang menjadi syuhada dan kebanyakan mereka adalah dari kalangan Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengubur mereka pada lokasi mereka terbunuh. Salah satu dari syuhada para perang Uhud adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran penting dari kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud disebutkan dalam ayat berikutnya. Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mislaiha qultum inni hasa qul huwa min indi anfusikum. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar, kamu berkata, di mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Quran surat Ali Imran ayat 165. Yaitu kekalahan itu disebabkan pelanggaran kalian terhadap perintah Rasul kalian dan ketertarikan kalian untuk mengumpulkan harta rampasan. Ketiga, perang Khandaq. Perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal 5 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Pada perang Khandaq, Salman Al-Farisi mencetuskan sebuah strategi pembuatan parit yang dalam dan lebar untuk menghalau musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui ide ini setelah berunding dengan para sahabat. Bahkan Rasulullah dengan tangannya sendiri ikut bersama-sama membangun parit pertahanan itu. Total pasukan muslim mencapai 3.000 orang, sedangkan pasukan sekutu kaum musyrik sebanyak 10.000 orang. Dalam perang ini, kubu musyrik mengalami kekalahan karena diterjang angin puyuh setelah menunggu lama di luar parit.
Nabi SAW mendoakan kebinasaan untuk pasukan gabungan seraya berdoa, Allahumma munzilal kitab sari'al hisab, Allahumma zihum ahsaba, Allahumma ahsimhum wa zalzilhum. Ya Allah, yang menurunkan kitab, yang cepat dalam hisab, hancurkanlah pasukan gabungan Ahzab. Ya Allah, hancurkanlah dan lululantakkanlah mereka. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan bahwa pasukan sekutu yang begitu menyeramkan, yang sebelumnya disangka bahwa bangsa Arab tidak mungkin bersatu seperti itu, yang bersekutu dalam Ahzab adalah Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan. Lalu ada berbagai kabilah Arab yang mengikutinya. Bani Sulaim di bawah pimpinan Sufyan bin Abdi Syam, Ghatafan di bawah pimpinan Uyainah bin Hisn, Bani Murrah di bawah pimpinan Haris bin Auf, Asja di bawah pimpinan Masar bin Rukhaili. Sekutu besar ini bergabung dan berjalan menuju Madinah. Menurut pakar sirah, jumlah pasukan adalah 10.000 personil. Semua pasukan sekutu tersebut di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb. Pimpinan Abu Sufyan bin Harb, pasukan tersebut mendatangi Madinah dengan persenjataan. Mereka sangat mendambakan untuk menumbangkan, lalu pulang dengan membawa harta rampasan perang dan tawanan, serta bisa menjadikan kekalahan Nabi Muhammad SAW sebagai bahan ejekan. Waliyazubillah. Namun Allah memberi pertolongan kepada kaum muslimin. Wallahu galibun ala amrihi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surat Yusuf ayat 21. Sejak perang Khandak atau Ahzab, kaum muslimin tidak lagi bertahan, tetapi mereka yang memulai penyerbuan. Keempat, perang Hunain terjadi bulan Syawal. Perang Hunain terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, bulan Syawal. Saat itu kaum muslimin menghadapi suku Hawazin dan suku Thaqif, dua suku yang tinggal sebelah timur laut Makkah, yang khawatir akan diserang pihak muslim setelah Fathul Makkah. 2 pekan lamanya perang Hunain berlangsung setelah Rasulullah berhasil memimpin kaum muslimin dalam menaklukkan Makkah tanpa pertumpahan darah. Dengan demikian, pasukan muslim di medan Hunain cukup diuntungkan dengan kondisi mental yang penuh kegemilangan. Dari total 12.000 pasukan muslim, sebanyak 2.000 diantaranya berasal dari dukungan Quraisy Makkah. Hasilnya perang Hunain dimenangkan kaum muslimin. Kelima, anjuran untuk berpuasa Syawal. Dari Abu Ayyub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawali kana kasiyamid dahr." Siapa yang melakukan puasa Ramadan lantas ia ikut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri rahimahullah memberikan alasan kenapa sampai puasa 6 hari Syawal mendapatkan pahala puasa setahun. Karena puasa 1 bulan Ramadan sama dengan berpuasa selama 10 bulan, sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan puasa selama 2 bulan, sehingga totalnya adalah berpuasa selama setahun seperti puasa fardu. Jika tidak, maka tidak ada kekhususan untuk hal itu. Ingat, 1 kebaikan diberi ganjaran dengan 10 kebaikan yang semisal. Hasyis al-Bajuri al-Asyar al-Alama Ibnu Qasim al-Ghazi Alamatan Abi Syuja. Semoga Allah menerima amalan kita semuanya di bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita berjumpa lagi dengan bulan penuh keberkahan, bulan Ramadan tahun berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والحرام وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاونا إنك أنت السميع العليم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.